Baru 3 tahun pertama itu baru pendalaman ilmu-ilmu teologianya. Sampai 4 tahun. Baru dia pegang apa? Jemaat. Diuji untuk pegang jemaat sebagai pendeta muda. Selama 1 tahun. Baru dia ditamatkan jadi sarjana teologi. Nah, di situ baru dia ditempatkan jadi pendeta selama 2 tahun. Menjadi asisten pendeta dulu. Baru dia diurapi. Baru dia jadi pendeta penuh. Baru dia apa? Karirnya itu menanjak dan menanjak. Nah itu Ya. kalau dari Bahasa dia diurapi juga pun ini orang berarti memang orang sangat tidak paham kekristenan. Inilah orang-orang yang bertakia terus kemudian sok pintar, ya. Yang sayangnya dia berceramah kepada orang-orang yang tidak paham, apalagi katanya yang di depan itu ngaku-ngaku Kristen, ya. Saya nggak tahu apakah yang di depannya ini juga bertakia, ya sudah satu sama-sama bertakia, ya jadinya begini, ya. Makanya saya pikir dari judul yang mereka tampilkan juga, ini adalah judul yang seperti kayak mereka ini mungkin salah bangun, ya. Istilah orang Jepang salah bangun, ya, karena mungkin habis mimpi buruk. Karena di judul daripada mereka punya video, mereka mengatakan di situ wanita-wanita Kristen berbondong-bondong masuk Islam, ya. Ya, kalau kita pikir-pikir baik-baik, logika kita renungkan, justru banyaklah wanita-wanita Islam yang meninggalkan Islam dan justru mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Alasan yang paling kuat adalah karena wanita-wanita itu tidak ada yang mau dipoligami. Tidak mau, ya, tidak mau dimadu. Ya. Tidak ada satu wanita pun yang rela hidupnya itu diduakan dengan satu laki-laki. Itu konsep hidup yang sangat-sangat merugikan kaum perempuan. Konsep hidup yang sangat-sangat tidak berimbang. Konsep-konsep hidup yang menunjukkan bahwa Tuhannya tidak jelas, memimpin dengan tidak benar. Kalau konsep hidup yang benar, itu adalah konsep yang dari Taman Eden. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan, satu Adam, satu Hawa. Itulah konsep Tuhan yang benar. Nah, kalau di dalam video mereka, dia mengatakan bahwa wanita-wanita Kristen berbondong-bondong masuk Islam, menjadi mualaf. Nggak terbalik itu, Bang. Ya, bukannya wanita-wanita pada takut dipoligami, justru sekarang berbalik dan ikut Tuhan Yesus semua. Itu, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan Anda mau bertakia terus, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya perlu untuk meluruskan, saya perlu untuk memberitahu supaya tidak semakin banyak orang yang tersesat, ya. Karena kalau orang-orang yang tidak paham mendengarkan ini, bahkan dari teman-teman yang muslim sendiri pun, mereka tanpa memahami ajaran agama dengan benar, mereka sudah merasa di atas angin. Sepertinya kayaknya, apalagi ngaku-ngaku mualaf, ya. Dan bukan hanya satu dua loh yang ngaku-ngaku mualaf, tapi ternyata kalau dicek kebenarannya ternyata mereka Islam dari lahir. Ya, seperti si Bangun Samudra. Ngaku-ngaku si mualaf. Ya, semakin ke depan itu semakin panjang takianya. Terus Al-Asmi, Fauzan, ya. Begitu dicek Islam dari lahir, ngaku anaknya kardinal. Nah, sekolah di Vatikan, Vatican School Bible, ya. Vatican School Bible, sekolah Vatican School. Di Vatikan tidak ada sekolah Alkitab, ya. Inilah orang-orang yang tukang berbohong dan ketemunya orang-orang yang senang dibohongi, gitu.
Ya. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih, apa yang dia sampaikan. Jadi kesimpulannya, semua agama denominasi gereja apa saja, itu mereka ajarannya hanya satu, yang sangat menyolok, yang itu memang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Kalau ajaran-ajaran yang lain itu tinggal karena interpretasi dari Ya, setiap pendeta yang konyol. ajaran Kristen bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri itu Muslim, itu Muhammad, itu Al-Quran yang bertentangan dengan Alkitab. Terus mulutmu yang bertentangan dengan Alkitab. Ajaran Kristen tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Ya. Dari mana kita khotbahkan ajaran Kristen? Kan dari Alkitab. Anda ini katanya sih ngaku-ngaku, katanya pendeta. Tapi kalau dilihat sih dari cara bicara Anda nih, kayaknya mungkin Anda, mohon maaf ya, kayaknya sekolah sih mungkin, saya nggak tahu sekolah di mana nih. Apa pernah sekolah, apa gimana nih? Ya. Cuma karena mungkin modal sudah bisa berbicara, apalagi mungkin sudah bisa hafal 1-2 ayat bahasa Arab. Nah, terus dikasih kesempatan, apalagi sih ngaku-ngakunya katanya sih dari pendeta. Pendeta mana, Bos? Ya, tunjukkan dulu gereja mana Anda jadi pendeta. Begitu. Ya. Karena selama saya berapologet, yang saya tahu betul bahwa yang pernah dulu pendeta yang masuk Islam itu cuma satu. Ya, itulah siapa namanya itu? Yudi Mulyana. Tapi Yudi Mulyana sudah kembali ke Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia lagi kena sakit jantung, Tuhan Yesus datang dan menjamah dia. Di situ dia sadar bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar. Tidak ada yang ngaku-ngaku jadi pendeta terus kemudian itu benar keterangannya, ya. Karena kapan itu pernah Paul Sang memberikan tantangan. Pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku pernah jadi pendeta terus masuk Islam, tolong tunjukkan sertifikatnya. Tidak ada satupun yang berani. Waktu ditantang untuk debat, tidak ada satupun yang berani masuk. Karena memang hanya satu yang kita tahu, itulah Yudi Mulyana. Dan begitu dia dijamah Tuhan, begitu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia tinggalkan Islam. Nah, waktu dia tinggalkan Islam, tekanan masuk kemana-mana. Ya, bahkan sampai almarhum Oko Ginta pada waktu itu, sampai semalaman tidak tidur, keliling-keliling cari Yudi Mulyana. Ya inilah, ya teman-teman, situasi yang kalau orang meninggalkan Islam itu tidak mudah. Ya, kenapa? Ya, karena coba kita renungkan baik-baik. Kalau di dalam kekristenan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau orang mau meninggalkan dia, tidak pernah ada ancaman, tidak pernah ada tekanan, tidak pernah ada bahasa-bahasa yang seperti dari pendeta, dari kami-kami yang keluar. Tumpahkan darahnya, halal darahnya bagi Yudi Mulyana. Enggak, terserah dia. Dia mau masuk apa saja silakan. Dia mau menyembah pohon ke, menyembah batu ke, mau menyembah pisang ke, itu urusan dia, ya. Toh juga nanti kalau dia mati juga nanti dia akan ketemu dengan dia akan ketemu dengan hukuman yang luar biasa mengerikan, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus itu kasih. Kalau Injil disampaikan itu hanya dengan tujuan supaya kasih Tuhan itu bisa dimiliki oleh manusia. Karena hanya kasih itu yang bisa menyelamatkan.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah kasih, artinya menyelamatkan. Ya, kalau ajaran yang begitu ditinggalkan marah-marah, nah Anda pertanyakan baik-baik. Anda pertanyakan baik-baik. Oke? Kita lihat dulu keterangan selanjutnya. Ya kan? Yang tidak alkitabiah dan itu menjadi kebiasaan. Dasarnya nggak ada. Iya, semaunya aja. Tambahan-tambahan. Ada yang begitu, Bang. Ada yang sebegitu, Bang. Jadi contoh kalau sudah mulai belajar kitab Wahyu dan Daniel, itu aneh-aneh. Padahal kitab Wahyu dan Daniel itu kalau di Alkitab ya, itu berbicara tentang nubuatan yang sudah lewat, yang sekarang dan yang akan datang. Dan nubuatan di dalam kitab Wahyu dan Daniel itu termasuk nubuatan akan munculnya Islam setelah Yesus Kristus atau setelah Nabi Isa kita menyebutnya alaihissalam atau setelah saya katanya Jesus. nubuatan di kitab Wahyu Daniel, nubuatan yang membicarakan akan datangnya Islam. Sejak kapan? Om Maksi. Namanya siapa sih Maksi ya? Iya, Maksi Daeng ya. Nah, Abu Maksi sudah pakai nama Abu sekarang ya, Ustadz Abu. Ya. Sejak kapan kitab Wahyu menubuatkan Muhammad? Sejak kapan mau kitab Wahyu menubuatkan Islam? Ini tambah ngaco, mutar gunung Himalaya kayaknya. Ya. Kalau dulu mereka pakai si kayak nama, pakainya Yesaya. Sekarang dia sudah pakai Wahyu. Tapi cuma ngoceh doang. Dia tidak menunjukkan ayatnya yang mana. Inilah ya. Makanya teman-teman yang muslim, kami mengasihi Anda ya. Janganlah menjadi orang yang mudah ditipu. Ini ustadz begini, ustadz penipu, tidak ada dalilnya, dia bicara omong kosong. Dia bicara bertakia, dia berbicara dongeng ngarang-ngarang. Alkitab tidak pernah menubuatkan Muhammad, tidak pernah dikenal, ya. Ini dia berdongeng, ini dia bohong ini. Ya. Jadi jangan gampang percaya. Cuman saya heran juga ya, tapi terserah kalian lah. Kalau kalian memang mau senang dibohongin, silakan. Gitu. Ya, kebenaran itu hanya satu, tidak mungkin dua. Kebenaran itu hanya satu, tidak mungkin dua. Kalau ada dua berarti satunya palsu. Tuhan itu tidak mungkin dua. Kalau ada dua berarti satunya setan. Ya. Jadi ini yang kita harus sadar baik-baik agar kita menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita beriman, tapi yang kita imani ternyata bukan Tuhan. Gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi dulu nih apa aja yang dia bohongin ini. Christ. Nah itu yang memang tidak dipelajari oleh pendeta-pendeta yang lain. Makanya sekarang setelah saya masuk Islam, itu begitu mudah untuk bisa menelaah ini apa kira-kira akan terjadi dengan dunia Islam sekarang ini. Ya kan? Semakin lama Islam ini akan semakin terbuka. Karena bicara soal kebenaran itu bicara soal hati nurani. Orang kalau hati nuraninya sudah tersentuh, apapun dia siap untuk apa? Untuk kehilangan apa saja. Karena apa saja itu di belakangnya dia itu seperti tidak ada manfaat. Malah dianggap seperti sampah. Saya jadi pendeta. Saya sudah 21 tahun jadi pendeta. Katanya Islam sih sesuatu yang paling terbuka. Lihat dulu lah ke Arab Saudi sana. Tidak ada gereja yang diizinkan dibangun di sana. Justru yang terbuka itu adalah kekristenan. Yang tidak pernah ada ketakutan untuk disaingi. Ya, Amerika, Eropa, Australia, semua welcome. Mau yang dari Muslim karena berantem, karena ribut dari sana, karena tekanan dari satu kelompok dan kelompok yang lain. Mereka larinya kemana? Ke tempat-tempat orang Kristen. Ya, kenapa? Karena orang Kristen itu terbuka. Orang Kristen itu memandang dengan kasih. Orang Kristen itu ingin selalu menolong orang lain. Gitu. Coba lihat dulu sejarahnya. Jangan asal bicara, Om.
Bagaimana Anda bilang Islam makin terbuka? Ya. Di Indonesia saja ini bukan rahasia umum. Begitu sulitnya bangun gereja, karena apa? Karena tekanan dari agama Islam. Tidak mudah. Bahkan sampai dituangkan dengan peraturan 2 menteri agama itu loh. Kenapa ibadah-ibadah orang Kristen sampai lari ke restoran, lari ke hotel? Kenapa sampai lari ke apa namanya, ke mall? Kenapa? Karena sulit sekali dapat izin. Karena tekanan. Karena Islam itu tidak pernah terbuka. Mengeksklusifkan diri. Itu. Lalu kan belum lama tuh tahun kemarin itu ada aplikasi internet Alkitab berbahasa apa itu? Berbahasa Minang, ya. Dihapus sama gubernurnya. Apa salahnya? Gitu loh. Apa salahnya? Kok itu teknologi? Kalau Anda memang punya istilahnya punya kapasitas, sudah apa? Sudah diajarkan tentang agama Anda, agama Islam, tidak usah takut. Mau muncul Alkitab berbahasa apa? Minang kah? Berbahasa Batak kah? Berbahasa Mandarin kah? Kenapa mesti takut? Itu. Silakan kita buka-bukaan, dibaca, diselidiki, ya. Takut dipahami artinya. Takut orang Padang mengerti arti Injil itu apa. Itu loh. Itu Om Maksi, ya. Kalau bertakia, ya, ya sedikit lebih pintar lah. Jangan cuman kalau saya lihat si ceramah ini kayaknya si settingan supaya apa? Sama-sama sih supaya untuk apa Islam lebih laku lagi di pasaran. Bersainglah, berkompetisilah yang sehat. Jangan menfitnah, jangan menjelekan, jangan menjatuhkan keyakinan orang. Ya, kalau kami menanggapi itu hanya karena kalian yang keterlaluan. Kalian yang menista kami. Kalian terus menyuarakan kebohongan terhadap merendahkan Alkitab, merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan mutlak. 0,00000000 miliar saja itu tidak bisa berganti di dalam hidup kami. Dia adalah Tuhan. Kenapa kalian muncul terus berkata dia bukan Tuhan? Apa urusannya dengan kamu? Gitu loh. Ya, apa urusannya dengan kalian? Itu iman kami. Tidak terhingga. Itu sempurna mutlak di dalam setiap sel darah kami. Itu tertulis nama Tuhan Yesus. Nah, apa urusannya dengan kamu kok bicara-bicara dia bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Itu. Sementara nanti kalau orang Kristen berteriak-teriak nanti membalas Muhammad bukan nabi, bagaimana? Ayo. Jadi janganlah. Ciptakanlah NKRI, persatuan, kedepankanlah kemajuan, kedepankanlah persaingan yang sehat, kompetitor, ya. Berceramahlah yang baik. Kan kau sudah masuk Islam, ya, Bung Abu, kan kamu sudah masuk Islam. Nah, coba tayangkan kelebihan apa yang ada di dalam Islam. Wih, saya bangga sekali menjadi orang Islam. Islam itu begini, 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 begini. Islam itu ternyata begini, begini. Muhammad itu begini, begini, begini. Allah SWT kami begini, begini, begini. Sampaikan itu. Jangan kamu bahas
terus menjatuhkan kekristenan, menista itu. Nah, begitu. Kalau memang kamu dapat, katanya sih dapat hidayah, ya. Cuma kita tunggu-tunggu hidayah apa yang kamu dapat? Apa cuma dapat Mas Hidayat? Ketemu Mas Hidayat waktu lagi sholat di masjid. Kalau dapat hidayah, hidayah itulah yang diceramahkan, dibagikan. Oh, ternyata saya masuk Islam itu ternyata hidayahnya begini, begini, begini. Ini loh teman-teman, hidayahnya di Islam itu begini, begini, begini. Nah, kalau memang kalian punya tawaran itu sesuatu yang berkualitas, bernilai lebih, maka siapa tahu orang Kristen itu bisa tertarik. Jangan kamu jatuhkan kitabnya orang Kristen. Bagaimana kalau orang Kristen nanti balik menyerang dan jatuhkan Al-Quran? Jatuhkan Muhammad, jatuhkan Allah SWT. Bukankah kalian yang menciptakan pemecahan di mana-mana, perpecahan? Ini sebetulnya ancaman buat NKRI itu. Kalau begitu kamu punya cara terus, kalian punya cara. Kristen-Kristen itu tidak pernah ingin berbicara tentang Islam. Anda boleh dengar di gereja, pendeta tidak ada yang tertarik bicara tentang Islam. Ya karena tidak dikenal. Kita juga tidak paham kok muncul tiba-tiba 600 tahun kemudian kok tiba-tiba datang Muhammad dan Al-Quran. Ya, kita tidak pernah tertarik kok. Kalau kita menanggap, kalau kita bahas ini hanya karena kalian sudah keterlaluan. Oke? Kita lihat dulu nih lanjutannya. Dapat safety dalam kehidupan, tunjangan hidup sampai pensiun, sampai meninggal sudah disiapkan. Saya punya nama besar, sudah dikenal di kalangan gereja saya. Saya sudah sampai berangkat keluar di beberapa negara. Saya Ya. sampai tambah juga sekolah di luar negeri. Nama besar nama besar apa nih, Bos? Waduh. Ya, nama besar apa ini, Bos? Ya. Yang besar apanya dulu ini? Huruf-hurufnya atau apanya ini yang besar ini? Kayaknya kita nggak pernah dengar Anda. Bukan kayaknya, memang tidak pernah didengar Anda ini siapa. Tiba-tiba ngaku-ngaku katanya si mualaf. Ya. Kita nggak pernah dengar Anda. Siapa yang pernah dengar Anda? Ya inilah orang-orang yang suka bertakia ya. Teman-teman muslim, umat muslim, ya janganlah senang menjadi umat yang selalu ditakiakan oleh orang-orang yang 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 begini-begini ya. Kasihan kalian. Carilah kebenaran yang sesungguhnya. Katanya sudah punya nama besar, terbang ke negara-negara mana. Anda ini mungkin mulai sedikit terlihat di media sosial karena Anda ngaku-ngakunya si mualaf, ya. Karena kan kalau saya lihat sih kawan-kawan muslim senang sekali kasih kesempatan orang-orang yang ngaku-ngaku mualaf, apalagi ngaku-ngakunya sih dari pendeta. Ya. Entah dia bertakia kah atau apa itu kan urusan kedua, urusan belakangan. Yang penting berbangga diri dulu ada pendeta katanya sih masuk Islam, ya. Ya, Anda baru terlihat ini karena Anda ngaku-ngaku sih jadi dari mualaf, jadi mualaf. Tidak ada yang pernah mengenal Anda, ya. Ini kalau diselidiki ini kayaknya sih satu jurus-jurus semua nih. Ini pasti pakai jurus yang sama nih. Kalau di olahraga bela diri kalau kungfu itu jurusnya kayaknya jurus sama ini. Oke, kita lihat lagi.
Kan kedua anak saya juga sekarang ini sementara sekolah di luar negeri sebagai warga negara Amerika. Dan dua anak saya, yang satu udah mau selesai dokter, satunya ngambil hukum, sementara kuas di Unsrat sekarang, walaupun kuliahnya di Unpad. Tadi Mas Rizal sama Bang Ipul sudah datang ke rumah saya di kontrakan saya, sudah melihat tempat saya. Ya. Bahkan kasur pun Katanya, kami nggak ada. ya sama ini kayak Bangun Samudra juga nih. Lulusan Vatikan, lulusan S3 terbaik dari Vatikan. Tapi ijazah tidak pernah ditunjukin, ya. Kalau umat yang artinya yang cerdas, yang bijak, seharusnya dites dulu kalau seperti kayak Bangun Samudra. Ya, katanya sih lulusan Vatikan, dites dulu bahasa Roma bisa nggak? Bahasa Vatikan bisa nggak? Gitu, ya. Jangan begitu orang ngaku-ngaku ya, ini katanya juga ini. Katanya anaknya sekolah di Amerika, sudah mau dokter, ya. Dites dulu mana anaknya, fotonya mana, namanya siapa. Tunjukin dulu. Jangan-jangan nanti sebentar lagi nanti dia ngaku-ngaku si siapa tuh Donald Trump, mungkin nanti dia ngaku-ngaku nanti juga iparnya nanti. Ya, dites dulu, dilihat dulu keterangannya berdata enggak, ada data yang jelas enggak, ya. Jadi jangan ya teman-teman, kalau Alkitab itu semuanya datanya jelas, fakta sejarahnya jelas, ya. Alur ceritanya jelas, dari kitab Kejadian sampai Wahyu semua itu secara runut, ya. Hubungan yang satu dengan yang lain semua itu tersinkronisasi dengan satu alur, dengan satu sentral, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, coba perhatikan kitab kalian. Apakah dari kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga itu berbicara berurutan dengan satu alur yang jelas, atau kalau lompat-lompat gitu, ya. Kalau Tuhan yang benar itu, itulah yang terdapat di dalam Alkitab. Makanya kitab pertama disebut Kejadian, atau awalnya kejadiannya seperti ini. Wahyu itu berakhirnya kehidupan dunia dan berakhirnya kehidupan manusia di dalam dunia, dan bagaimana perjalanan manusia berpindah dari yang sementara ini menuju kepada kekekalan. Itulah yang ditulis di kitab Wahyu. Jadi begitu dia berakhir, ditulis di situ dia akan pindah kepada kehidupan yang kekal. Inilah buku yang sempurna, teman. Ini dia. Ya. Kalau mau cari kesenangan-kesenangan daging, nggak usahlah pakai menjatuh-jatuhkan orang, ya. Nggak usah pakai menjatuh-jatuhkan orang. Oke, kita lihat dulu ini keterangannya ya, supaya kita lebih jelas. Kenapa saya bilang kasur nggak ada? Karena saya lebih memilih tidur tanpa ada kasur karena lebih sehat. Yang penting ada alasnya. Baru dikasih spray. Yang penting apa? Itu lebih sehat. Jadi bukan karena cari empuknya. Tapi memang kalau dilihat pantas dan tidak pantasnya, pasti semua orang akan berpikir seorang mantan pendeta hebat nggak pantas tinggal di tempat itu. Tapi kalau bagi saya sendiri itu sangat pantas. Kenapa? Islam itu indah. Dan indahnya Islam itu dia harus sanggup menghadapi apapun yang di depannya dia. Karena itu jadi kesempatan. Jadi kalau bagi saya sendiri, kalau saya masuk Islam, segala sesuatunya indah, segala sesuatunya nyaman, itu biasa. Siapa aja bisa. Tapi kalau saya seorang pendeta yang pernah punya jabatan dulu, ya, yang sangat dihormati dan dihargai dengan segala fasilitasnya yang luar biasa,
Dan sekarang setelah saya masuk Islam, saya tinggal dan di tempat yang sangat sederhana. Itu keindahan untuk saya. Ya, Karena inilah orang kapan lagi saya bisa orang menghadapi hal yang kelihatan pintar, tapi kelihatan juga maaf ya, kelihatan juga ini botol. Ya, maaf teman-teman ya. Karena apa? Karena dia masuk Islam juga tidak jelas. Cuma katanya indah, indah apanya? Kamu kan tidak jelaskan indahnya di mana. Gitu. Harusnya kalau misalnya menjelaskan sesuatu itu harus sejelas-jelasnya. Indahnya begini, kalau di Kristen kawinnya cuma satu. Nah, kalau di Islam bisa sampai 4. Gitu. Kalau cuma bilang indah, indah apanya? Apalagi dia bilang kalau dulu saya pendeta besar. Terus tidur di tempat kos yang tidak ada alasnya. Maksudnya tidak ada kasurnya begitu. Ya, ini kan tidak masuk logika. Berdasarkan apa? Gitu loh. Kan seharusnya ada keterangan. Oh, saya tidur di kasur, ya saya tidur di tikar yang tidak ada kasurnya. Karena apa? Karena Muhammad bilang kalau mati tidur di atas tidak di atas kasur, nanti masuk surga. Nah, itu baru ada keterangan yang jelas, begitu. Kalau cuman ini Islam itu indah, indah apanya? Kan dijelaskan dong. Nah, kalau cuma keterangan-keterangan begini kan kelihatan sekali Anda punya keterangan itu sangat tidak faktual, tidak ilmiah, tidak ada dasarnya. Cuma asal cuap-cuap, yang penting ceramah Anda mulai bisa diterima. Jangan-jangan nanti belakangan nanti kayak Yahya Waloni juga nih. Begitu, ya. Yang jelas-jelas lah kalau memberikan keterangan. Ya, jangan mentang-mentang umat muslim mungkin tidak selidiki. Ya kan main percaya aja. Nah, ini yang repot gitu loh. Kalau orang di Kristen itu cerdas-cerdas. Kalau ada yang ngaku-ngaku katanya dulu dari ustadz, kami selidiki gitu loh. Tidak langsung dipasang untuk jadi pembicara. Kami selidiki dulu. Benar tidak ini? Jangan-jangan cuma mau cari hepeng nanti. Jangan-jangan cuma mau cari ketenaran. Tidak. Orang Kristen tidak tertarik yang begitu-begitu. Kalau mereka mau masuk Kristen, ya itu mereka bersyukurlah karena Tuhan Yesus baik. Tapi kalau mereka punya tujuan-tujuan supaya mendapatkan sesuatu dalam kekristenan, nah ini kekristenan itu sangat tidak mudah, tidak gampang, ya. Karena kehidupan kekristenan itu memang pengajarannya sudah ditekankan, pikul salib, dalilnya jelas, ya, dalilnya jelas. Kawin hanya boleh satu, bahkan lebih bagus tidak kawin. Itu loh ajaran dari Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu bukan mengajarkan untuk banyak istri. Nah, ini dia bilang dulu sangat tidak ini kalau seorang pendeta besar terus kemudian sudah punya nama besar terus mau tidur di tempat kos-kosan. Kan tidak nyambung. Apa dasarnya Anda mau tidur di kos-kosan? Kecuali ada ayat atau jaminan dari apa junjunganmu yang mengatakan kalau kamu tidur di tempat kos-kosan itu tenang saja. Nanti sebentar nanti kamu dikasih masuk surga. Ah, itu baru ceramah yang berkualitas. Itu. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya orang Kristen itu bahasa-bahasa kekristenan yang kamu pinjam, Om Abu, ya. Makanya kekristenan selalu berkata, sekalipun seperti kayak Pak Ibrahim, Saifuddin Ibrahim, sekalipun dia kehilangan, ya, tempat posisi dia sebagai guru besar di pesantren, bagi dia tidak masalah karena memang Tuhan Yesus sudah bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, itu yang jelas. Itu. Dalilnya harus ada. Gitu teman-teman. Oke, kita lihat lagi lanjutannya.
Ya, seperti ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan percaya kepada Allah, apapun yang terjadi itu sudah diizinkan. Dan kita hanya menjalani. Jadi walaupun dalam keadaan kita hidup berkecukupan atau secara mata manusia kasat mata berkekurangan, atau dalam kehidupan secara kasat mata seperti penderitaan, kan semua itu diizinkan. Dan kalau kita bisa melewati semuanya itu menjadi suatu keindahan yang luar biasa. Sekarang kalau dikasih pilihan, mau hidup kaya atau miskin? Pasti semuanya kaya kan? Tapi kalau kaya akhirnya kita menjadi orang yang nggak benar. Kita menjadi orang sederhana tapi kita benar. Mana yang kita pilih? Mendingan kita jadi orang sederhana tapi benar. Banyak orang kaya sekarang korupsi. Banyak orang punya duit sekarang banyak melakukan jalan yang salah, ya kan? Tetapi kalau kaya di jalan yang benar, itu yang lebih baik lagi. Iya kan? Kita punya kekayaan tapi kekayaan itu bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Jadi Dek, ini ya saya mau tekankan. Kalau kita meninggalkan agama Kristen, bukan berarti bahwa orang Kristen itu salah. Mereka banyak yang belum tahu. Dan karena banyak yang belum tahu, dan sengaja ditutup-tutupi supaya tidak tahu. Karena kalau mau jujur, banyak pendeta-pendeta yang sekolah, apalagi mereka jalur teologi, master teologi, yang benar ya, itu mereka pasti semua sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu nggak boleh disembah, disamakan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan Allah dalam Alkitab, tulisan Alkitabnya. Sebenarnya tulisan Alkitab itu Allah itu diambil dari bahasa Arab itu. Allah itu sebenarnya Allah. Itu Allah itu sebenarnya. Tapi di Indonesia kan kalau orang Kristen menyebutnya Allah. Nggak ada. ya, Jadi luar biasa ya. sebenarnya Yesus itu Ini Om Abu nih luar biasa, Om Abu. Ya, orang yang sekolah STH katanya semua sih sudah tahu bahwa apa Tuhan Yesus itu. Coba kita ulang dulu sedikit. Kapanlah teman-teman Muslim bisa karena jadi kalau mau jujur, benar? banyak pendeta-pendeta yang sekolah, apalagi mereka jalur teologi, master teologi, yang benar ya, itu mereka pasti semua sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu nggak boleh disembah, disamakan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan Allah dalam Alkitab, tulisan Alkitabnya. Sebenarnya tulisan Alkitab itu Allah itu diambil dari bahasa Arab itu. Allah itu sebenarnya Allah. Itu Allah itu sebenarnya. Tapi di Indonesia kan kalau orang Kristen menyebutnya Allah. Nggak ada. Ya, katanya Jadi orang Kristen ini Om Abu. Katanya orang Kristen yang sudah sekolah teologi STH sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak boleh disembah, disamakan dengan Allah. Ya, inilah keterangan-keterangan yang seperti ular beracun, ya. Ular beracun. Katanya dulu katanya pendeta, ya. Tujuannya apa kamu bicara? Tujuannya untuk apa? Ini loh Allah SWT, percaya loh kepada Allah SWT. Kalau SWT memang dengan Allah Israel itu tidak sama. Siapa yang bilang sama? Itu loh. Allah SWT itu baru muncul nanti pada saat Muhammad ada. Siapa yang kenal Allah SWT sebelum Muhammad ada? Kalau Allahnya Israel, Elohim, dari zaman Adam dan Hawa sudah dikenal. Karena dia yang menciptakan Adam dan Hawa. Kalau Allah SWT itu siapa yang kenal, siapa yang pernah berjumpa dengan dia? Siapa yang pernah berjumpa dengan dia? Cuman Muhammad yang pernah berjumpa dengan dia. Berjumpa pun melalui Jibril. Ya, cobalah pakai logika yang cerdas.
Jibril pun Muhammad tidak tahu dan Jibril pun tidak memperkenalkan dirinya. Yang memberitahu Jibril itu kan si Waroka. Nah, Waroka itu konon dia adalah orang Kristen. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan baik-baik, sebetulnya orang Islam itu bukan percaya kepada omongan Tuhan, tapi percaya kepada omongannya Jibril. Percaya kepada omongannya Waroka, karena Waroka yang bilang, kamu itu ketemu sama Jibril. Begitu. Begitu teman-teman. Ya. Masa kalau si Jibril itu memang dari Tuhan yang benar, dia tidak memperkenalkan diri kepada Muhammad. Ya, waktu ketemu kan katanya Muhammad ketakutan. Nah, bagaimana kalau memang itu memang berasal, kalau memang itu adalah kehendak Tuhan yang benar untuk supaya si Muhammad memang diarahkan untuk menjadi seorang pemimpin umat. Pastikan dia tidak perlu ketakutan, pasti Jibril sudah bicara sendiri. Aku ini diutus dari Tuhan. Aku datang untuk supaya kamu menjadi penyambung apa yang Tuhan inginkan, begitu. Ini kan logikanya kan coba renungkan baik-baik teman-teman. Kan tidak nyambung, ya. Artinya si siapa? Si Muhammadnya waktu lihat Jibril ketakutan dan dia pun tidak tahu itu Jibril. Sementara yang beritahu dia itu Jibril adalah Waroka. Gitu. Masa kalau dia utusan Tuhan yang benar, dia tidak memberitahu, akulah Jibril, ya, yang datang dari Tuhan yang benar. Aku diutus kepadamu Muhammad supaya kau menjadi pemimpin atas umat. Kan begitu, ya. Kalau di dalam kebenaran itu semuanya jelas. Aku Gabriel, ya. Malaikat-malaikat yang datang itu selalu berbicara jelas. Aku diutus dari tempat yang maha tinggi. Waktu malaikat berjumpa dengan Cornelius pun juga langsung mengatakan seperti itu. Malaikat kalau berjumpa pasti mereka langsung beritahu bahwa mereka itu diutus dari surga. Nah kalau ini Jibril kan yang memberitahukan si Waroka, bukan Jibril sendiri yang buka mulut. Begitu teman-teman ya. Ya cukup memprihatinkan juga sih, cukup kasihan ya kalau lihat dari apa namanya, dari ini. Cuman mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan data seolah-olah bahwa yang Kristen itu sudah tahu bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu bukan satu pribadi yang harus. Katanya orang-orang yang lulusan STH sudah tahu kalau bukan pribadi yang setara dengan Allah atau pribadi yang harus disembah sebagai Allah. Ya. Itu pernyataan-pernyataan yang keluar dari setan, Om. Karena setan itu tidak mengakui Tuhan. Setan itu tidak menginginkan Tuhan. Setan itu melawan kebesaran Tuhan. Setan itu melawan firman Tuhan, ya. Makanya kalau kamu bilang, Om Abu, ya, kalau kamu bilang orang-orang STH sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu bukanlah pribadi yang disetarakan sebagai Allah, ya. Itu perkataan setan itu Om Abu, bukan perkataan pendeta. Bukan pemikiran pendeta, itu pemikiran setan yang kau pakai mulutmu untuk menyampaikan. Karena dalilnya itu memang setan itu tidak suka kebenaran, setan itu tidak suka Tuhan. Pendeta mana yang bicara seperti itu? Pendeta mana yang tahu STH mana? Itu loh. Tunjuk dulu yang jelas, inilah ya, kasihan betul ya teman-teman muslim. Ya, saya sih berharap
Kalian kalau dengar ustadz, hendaklah bijak, jadilah pintar. Ya, jadi jangan gampang dibodoh-bodohin sama ustadz-ustadz yang model kayak begini. Ini dia ngaku-ngaku mualaf ini. Tapi saya tidak yakin nih, kayaknya sih kayak Nandar juga nih. Nggak jelas ini orangnya nih. Ya, tapi oke lah kita anggap saja benar. Ya, cuman kalau keterangan seperti ini mau jadi apa umat muslim? Dengar keterangan yang bohong, takia semua. Apakah senang dibohongin? Ya terserah kalian lah. Ya, oke teman-teman. Eh, oke, satu bagian lagi kita lihat. Baru nanti kita akan segera buka ruang diskusi bagi Anda yang mau masuk. Linknya kami taruh di live chat ya. Oke, kita lihat dulu satu bagian. Sebenarnya Yesus itu sendiri di dalam Alkitab, ya kan, dia menyebut dirinya itu hanyalah sebagai pesuruhnya Allah, hanya utusannya Allah. Dan dia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia menyebut dia yang telah mengutus aku. Nah, ini hebatnya dunia Kristen sekarang ini, dan ini sudah berjalan ribuan tahun. Jadi saya mungkin memberikan gambaran. Ini di zamannya Taurat. Taurat itu ada 5 buku Taurat, ya kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cerita soal kejadian, cerita soal Nabi Adam, ya kan? Cerita soal Nabi Nuh, cerita soal Nabi Musa, semua dicatat di situ. Lalu Sabur, ya, kehidupan daripada nabi-nabi yang selanjutnya, bahkan raja-raja di zamannya bangsa Israel dan kerajaan Yehuda. Baru Injil, Taurat, Sabur, Injil. Injil ini adalah menceritakan tentang kabar gembira yang dijanjikan kepada bangsa Israel, akan lahir seorang Mesias. Dan ini 700 tahun sebelumnya sudah diceritakan di sini. Di zamannya raja-raja dan nabi-nabi akan datang Mesias. Ini kok dibuka oleh pendeta-pendeta semua. Sebenarnya sudah seharusnya banyak orang yang harus masuk Islam, termasuk pendeta-pendeta. Jadi Mesias ini yang dijanjikan, atau Yesus Kristus yang dijanjikan, ini memang khusus untuk orang Yahudi, orang Israel. Karena sudah 700 sebelumnya akan diberikan kabar gembira ini, bagaimana caranya supaya mereka ini mendapatkan kelepasan, belenggu dari penjajahan secara duniawi dan juga penjajahan secara nurani. Yesus sendiri ditolak akhirnya oleh orang Yahudi. Tetapi pengikutnya yang setia, mereka tetap apa? Berjalan. Dengan berjalannya waktu, jadi jelas ya, sejak tahun 300 Masehi. Jelas ya. Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Karena memang dia dari surga. Dialah kebenaran. Dunia ini dikuasai setan. Makanya setan dengan Tuhan itu tidak bisa ketemu. Ya, itu jelas. Kenapa Muhammad bisa diterima oleh Arab? Ya itu karena memang Muhammad datang dan membawa sesuatu yang memang sepaham dengan manusia itu sendiri. Karena Tuhan itu tidak bisa sepaham dengan manusia. Manusia ini hidupnya najis. Sejak dari Taman Eden, manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia punya kehidupan itu kotor, dikuasai setan. Makanya manusia itu dari kecil sudah pintar berbohong, pintar munafik, pintar emosi, pintar marah-marah, iri hati, membenci. Bahkan manusia ingin membunuh. Itu loh. Itu kenapa? Karena manusia dikuasai setan, makanya Tuhan kebenaran yang turun itu tidak bisa diterima, ditolak oleh Israel. Jangan bilang lagi negara-negara lain seperti kayak Arab dan lain-lain. Gitu. Ya. Jadi yang jelas itu dari situ kita bisa lihat terang dengan gelap tidak bisa ketemu. Tuhan dengan setan tidak bisa ketemu. Nah, makanya Tuhan Yesus itu datang ingin menyelamatkan kita dari tangan setan. Betul. Tadi kamu bilang kalau Tuhan Yesus itu datang hanya untuk umat Israel.
Dalilnya kamu tidak jelas, ya. Keterangan kamu yang terbalik-balik. Seharusnya Muhammad itulah, Al-Quran itulah yang hanya diperuntukkan untuk orang Arab. Kenapa? Karena dalilnya kan tidak diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Masa kalau Tuhan yang benar hanya ya hanya harus dipahami dengan satu bahasa. Katanya Tuhan segala bangsa. Kan bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun ini karena baru beberapa tahun saja belakangan. Kalau dulu-dulu kan selalu tidak boleh. Riwayatnya itu sejarahnya, historisnya, sedapat mungkin Al-Quran itu tidak diterjemahkan. Menjaga keasliannya. Makanya orang-orang Islam selalu bilang orang Kristen ini umat terjemahan. Pakai logika dong, pakai otak dong teman-teman Muslim. Bagaimana Anda bisa paham kalau tidak ada terjemahan? Ya, bagaimana kita bisa bilang ini untuk segala bangsa? Kalau dia tidak segera diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Untuk menjaga kebenarannya, menjaga keasliannya, nggak perlu manusia yang jaga. Kalau itu kebenaran, Tuhan sanggup menjaga itu secara permanen. Roh Kudus itu akan bekerja, dia akan jaga kebenaran itu sendiri. Nggak usah diragukan. Ya. Kalau kalian takut, itu menunjukkan bahwa itu bukan kekuatan ilahi. Itu hanya kekuatan manusia. Takut nanti keasliannya, bahasa aslinya nanti takut tidak sama lagi. Gitu. Kalau memang dia buku memang berasal dari ilahi, firman yang berasal dari ilahi, nggak perlu takut. Pada saat proses penterjemahan, Tuhan itu selalu akan ikut campur. Di Indonesia saja mau diterjemahkan ke bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apalah, Sulawesi, bahasa Bugis, mau bahasa apa. Semua boleh, silakan. Roh Kudus itu pasti akan menyertai. Dia Tuhan itu pasti akan menjaga eksistensi kebenaran itu sendiri. Manusia tidak akan dibiarkan Tuhan keluar dari situ. Kebenaran itu apalagi punya Tuhan. Firman itu punya Tuhan. Tuhan berkuasa menjaga itu kitabnya. Apalagi ya, katanya sih sebagian ayat-ayat Al-Quran katanya pernah dimakan kambing. Gitu. Ya. Cobalah renungkan baik-baik dulu teman-teman ya. Supaya kita menjadi jelas apakah kita sedang berpegang kepada sesuatu yang memiliki kekuatan ilahi atau sesuatu yang hanya sekedar kita ilahikan dengan menurut konsep pemikiran yang kita miliki. Begitu, ya. Jangan sampai kita terjebak karena hidup ini sementara kok. Di dunia ini sementara. Kalau kita hidup benar, ya, sebentar lagi kita akan pulang ke surga. Kalau kita hidup hanya percaya-percaya takia, kan ciloko kita. Bahaya kita teman-teman ya. Jangan sampai Anda binasa hanya karena hal-hal yang Anda dengar adalah keterangan-keterangan dusta. Katanya ya tadi ya, jelas ya teman-teman ya. Katanya STH itu sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak boleh disetarakan dengan Allah. Memang iya, kalau disetarakan dengan Allah SWT kan tidak bisa. Allah SWT kan yang bawa Muhammad. Dan masa Allah SWT kalau dia Tuhan yang benar, terus kemudian dia baru muncul 1400 tahun yang lalu sejak kedatangan Muhammad. Begitu, ya. Memang tidak bisa disetarakan dengan Allahnya Israel karena
beda langit dan bumi. Bukan hanya beda langit dan bumi, ya, beda beberapa langit, beberapa lapis langit itu. Sangat beda ya. Allah SWT dengan Allah yang Israel itu sangat berbeda. Oke? Kalau Allahnya Israel itu adalah Allah yang menyatakan diri. Allah yang sangat-sangat begitu dekat dengan manusia. Tapi kalau Allahnya SWT, katanya kan gaib, tidak terpahami. Dia sangat gaib, susah dijelaskan. Ya, silakanlah kalau kalian mau mempercayai sesuatu yang susah dijelaskan, tidak terpahami, ya jangan nyesal sebentar nanti ya. Oke teman-teman, kita akan segera berdiskusi. Anda kalau mau masuk silakan ya. Masih banyak sih sebetulnya